Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisha Vista Wibowo dengan NIM 11123000004 Dan saya Hanifah Widya Ananta dengan NIM 111-2016. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih jaring kebijakan itu dengan dosen pengampu yaitu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Apa sih jejaring kebijakan dan pemerintah itu? Jadi, jejaring kebijakan dan pemerintah merupakan hubungan dan interaksi antar berbagai aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembuatan, implementasi, hingga evaluasi sebuah kebijakan. Siapa aja sih aktor-aktornya? Jadi aktor-aktor tersebut berasal dari berbagai sektor, yaitu lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan seperti LSM, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan adanya koordinasi antar lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan dalam pembuatan kebijakan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Namun di balik itu tidak lepas dari sebuah tantangan seperti contoh keterbatasan komunikasi. Misal saja pemerintah membuat sebuah kebijakan, namun pemerintah tidak melakukan sosialisasi dengan baik, maka dari itu akan menimbulkan sebuah permasalahan baru. Tipe struktur jaringan ada dua. Yang pertama yaitu struktur sentralisasi model, di mana para aktor utama yaitu pemerintah memegang kendali dan pengaruh. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu struktur desentralisasi, di mana berbagai aktor mempunyai kendali dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan adalah proses di mana mengubah keputusan menjadi sebuah kebijakan atau tindak nyata yang menghasilkan dampak di masyarakat dengan melibatkan beberapa aktor pemerintah dan non-pemerintah. Model implementasi dalam jaringan kebijakan yang pertama yaitu adanya top-down model, di mana proses yang dikendalikan dari atas yaitu pemerintah pusat lalu ke bawah sebagai pelaksanaan yaitu masyarakat. Selanjutnya bottom-up model, di mana inisiatif dan implementasi lebih banyak berasal dari aktor tingkat lokal, misal saja dalam menanggulangi sampah. Ada suatu ormas bernama Pandawa, mereka berkontribusi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Proses implementasi dalam kebijakan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi, yang ketiga aksi, yang keempat ada monitoring atau pemantauan sebuah kebijakan yang sedang dijalankan, dan evaluasi yaitu adalah hasil dari sebuah kebijakan yang telah dihasilkan. Lalu selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan, yaitu yang pertama komunitas yang efektif, lalu yang kedua adalah sumber daya, yang ketiga adalah komitmen dan dukungan politik, lalu yang keempat adalah kapasitas lembaga. Baik, kelompok kami akan mengambil studi kasus yaitu dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sebagian besar bencana di Indonesia pada tahun 2023 berkaitan dengan iklim. 3 bencana yang sering terjadi diantaranya adalah kebakaran hutan, kebakaran lahan, banjir, dan juga cuaca ekstrim. Dengan itu beberapa aktor berkoordinasi untuk menanggulangi. Seperti contohnya kita dapat mengambil contoh aktor pemerintahan, yaitu yang pertama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berperan sebagai koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana termasuk bencana alam terkait iklim. Lalu selanjutnya yang kedua ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu bertanggung jawab dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya yang ketiga adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayahnya.
Lalu yang terakhir ada aktor non-pemerintah, yaitu yang pertama lembaga swadaya masyarakat atau biasanya disebut LSM. LSM ini berperan dalam berbagai aspek penanggulangan bencana, yaitu mulai dari advokasi hingga pelatihan. Lalu yang selanjutnya yang kedua, sektor swasta dapat berperan dalam berbagai aspek penanggulangan bencana seperti penyediaan bantuan logistik dan sumber daya lainnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, akademisi dan peneliti. Ini berperan dalam penelitian dan pengembangan teknologi untuk mitigasi, memberikan edukasi, dan pelatihan. Sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.